adalah lebih ke fitness-nya gitu ya, how fit someone ke field tersebut, ke universitasnya nanti atau sekolahnya nanti gitu. Tes minat bakat ini kan seperti andai kata tuh seperti potret gitu. Kita lagi dipotret nih. Saat saya percaya ya nggak ada kata terlambat ya sebenarnya kalau kita ingin coba gitu ya. Dan manusia kan selalu evolving ya, berubah gitu ya. Kalau emang mau dan belajar pasti juga bisa. Halo Groomers, ketemu lagi kita di podcast Groom.id. Oke, seru ya hari ini ya. Oke, jadi hari ini kita akan memulai podcast Groom.id lagi dengan tema yang nggak kalah menarik sebenarnya dibandingkan dengan podcast yang sebelum-sebelumnya nih. Dan hari ini juga kita spesial mendatangkan seorang psikolog yang akan membantu menemani kita nih ngebahas mengenai tes minat bakat dan tes IQ. Nah, sekarang kita sudah hadirkan, Grup ID menghadirkan khusus Kak Hana. Halo semua. Halo semuanya. Kak Hana, bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat. Sehat-sehat ya, syukurlah ya. Kita sekarang Yes. ketemu nih mau ngobrol-ngobrol mengenai tes minat bakat gitu ya. Iya. Jadi hari ini mungkin Kak Hana boleh memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Kak Hana seperti apa supaya Gromers bisa lebih kenal gitu ya. Oke, iya. Perkenalkan, nama saya Hana Talita Margianto, bisa dipanggil Hana aja, Kak Evi ya. Saya adalah psikolog pendidikan. Kebetulan saya juga konselor di sebuah SMP dan SMA di Jakarta Selatan, serta juga berpraktek sebagai psikolog seperti itu. Oke, jadi di sekolah juga ya Kak Hana Iya, ya. betul. Oke, nah ini pas banget nih. Kita kan mau ngomongin soal tes minat bakat dan tes IQ gitu ya. Iya. Berhubungan dengan dunia sekolah, Iya, dengan anak-anak betul. gitu ya. Iya. Mendekati juga mau kenaikan kelas. Banyak orang tua, mungkin juga anak-anak yang mulai mencari nih persiapan untuk kenaikan kelas ataupun masuk ke jenjang berikutnya gitu ya, penerimaan siswa baru sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin Kak Hana boleh sedikit nih untuk membuka sebenarnya ada tes IQ, ada tes minat bakat gitu ya. Mungkin di sini juga ada groomers yang agak bingung nih. Apa bedanya sih sebenarnya tes IQ dan tes minat bakat? Oke, iya. Memang ini dua tes yang paling sering ya kita dengar gitu ya, terutama kalau ada siswa yang masih di sekolah begitu. Nah, kalau tes IQ kan IQ itu adalah intelligence sebenarnya ya, sehingga adalah sebuah tes yang melihat potensi kognitif atau potensi intelijensi seseorang begitu. Artinya berarti bagaimana sih anak ini bisa perform nanti di sekolahnya? Apakah akan bisa mengikuti pelajarannya? Apakah akan butuh bantuan tertentu gitu ya, supaya dia bisa optimal dan akhirnya bisa mendengar ajaran guru, bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai potensinya masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau tes minat bakat sebenarnya itu lebih banyak begitu yang dilihat ya. Jadi tidak hanya potensi intelijensinya saja, tapi sesuai juga dengan term minat bakat. Berarti ada unsur minat. Minat mungkin kita cukup kenal ya, minat kan sesuatu yang kita sukai gitu, kegiatan yang kita senang lakukan. Kemudian kalau bakat berarti kemampuan gitu, kemampuan kita di aspek tertentu gitu. Kita mampu menggambar misalnya atau mampu membaca gitu ya. Itu kan sebuah kemampuan ya yang bisa dilihat sejauh mana sih kita mampu melakukannya. Gitu. Jadi perbedaan utamanya mungkin yang diukur gitu ya dari tes tersebut. Antara tes minat bakat ataupun tes IQ gitu ya. Betul, Nah, ya. kalau misalnya dari segi usia, mungkin ada juga yang membedakan nih, gimana tes IQ itu untuk usia berapa, tes minat bakat untuk usia berapa? Oke, sebenarnya tes IQ itu mungkin lebih ideal diberikan dari ketika mau masuk sekolah dasar gitu ya. Ada yang mungkin sebelumnya sudah membutuhkan gitu untuk placement di sekolah atau mungkin dia ada tantangan tertentu yang membuat dia harus dites nih intelijensinya. Tapi kalau minat bakat biasanya lebih disarankan untuk mereka yang sudah di usia 14-15 tahun begitu ya. Oh, SMP menuju ke SMA Betul, gitu ya. biasanya SMP kelas 3 kali ya, kelas 9 ya. Sampai nanti mungkin kelas 10, 11 atau mungkin di tahun pertama kuliah kalau masih merasa butuh itu juga bisa diberikan gitu tes minat bakat ini. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita mau masuk sekolah ke jenjang yang berikutnya sebenarnya sudah ada tes tuh. Nah, iya. apakah tes minat bakat itu masih diperlukan ya? Seberapa penting gitu?
Oke, mungkin balik lagi ke kebutuhannya begitu ya. Karena kalau kenaikan kelas mungkin yang hanya dilihat kan intelijensi tadi ya, bagaimana seseorang potensinya nih bisa atau tidak untuk menyerap informasi dan kemudian kan nanti bisa diprediksikan kira-kira di jenjang berikutnya bisa atau enggak ya gitu handle pelajaran yang pasti kan lebih sulit ya di jenjang berikutnya. Tapi kalau di tes minat bakat karena ada unsur minatnya gitu ya, jadi sangat terarah pada jurusan gitu, pada oh kita kan semakin sekolah makin spesifik lah ya gitu, kita punya expertise yang juga makin mengerucut. Oke, ada yang lebih suka di bidang bahasa, lebih suka di bidang sosial dan seterusnya gitu ya. Jadi informasi yang didapatkan dari tes minat bakat ini bisa sedikit banyak memetakan gitu, kita mau ke arah mana tadi itu gitu. Bisa ke arah yang senang yang teknik misalnya atau senang yang hands on gitu mengerjakan sesuatu atau senangnya menulis, bikin report, bikin cerita. Nah, itu yang informasinya bisa didapatkan lah dari si tes minat bakat ini. Oke, jadi memang lebih spesifik nih ya yang didapatkan ya. Betul. Terutama tadi ya kalau misalnya memang dari SMP udah mulai ke SMA, SMA itu kan mulai ada penjurusan ya. Betul, iya. Nah, itu membantu sekali untuk supaya kita nggak salah jurusan nih Iya, gitu iya, ya. iya, betul. Oke, Yes. baik. Nah, sebenarnya kalau dibilang memang itu adalah manfaat utama gitu ya untuk membantu anak-anak mengetahui sebenarnya minat bakatnya itu kemana supaya mereka nggak salah jurusan Yes. tadi ya. Nah, kalau misalnya ditanya sebenarnya tuh tes minat bakat tuh emang ngapain aja sih bisa sampai ngebantu Iya, kayak iya, iya. begitu gitu? Iya, iya. Sebenarnya tes minat bakat umumnya itu ada 4 aspek gitu yang dilihat. Nomor satu pasti minat dan bakatnya ya. Ya. Nomor satu dan nomor duanya. Minat berarti kita coba petakan gitu ke arah mana sih sukanya gitu kan ya. Kegiatan seperti apa sih yang diminati yang membuat jadi kita tentunya kalau kita suka sesuatu jadi lebih bersemangat ya ngerjainnya, motivasinya juga makin tinggi. Dan kedua adalah bakatnya atau kemampuannya. Kita ingin bidang sesuatu tapi punya nggak kemampuan nih untuk mendukung bidang tersebut gitu ya. Oh pengen jadi misalnya finance atau akuntan, berarti kan harus ada kemampuan numerik ya yang perlu bagus juga gitu untuk mendukung minat tersebut begitu. Itu pasti ada dua hal tersebut. Nah, kemudian selain itu beberapa tes itu juga menawarkan dua komponen ekstra yaitu kepribadian dan sikap kerjanya gitu. Jadi dalam satu misalnya rangkaian tes minat bakat itu biasanya ada 4 aspek ini nih. Jadi minat, bakat, kepribadian sama sikap kerja gitu ya. Karena saya pikir kepribadian dan sikap kerja juga penting ya gitu. Kepribadian misalkan seseorang yang cukup santai gitu kerjanya, tapi mungkin dia apa ya ingin atau ada masukan untuk kerja di bank di mana yang mungkin cukup fast pace, harus prosedurnya jelas gitu ya, atau mungkin di bisnis yang pasti kan harus lebih pengambilan keputusannya lebih cepat gitu. Nah, cocok nggak tuh gitu ya mereka yang kepribadian lebih santai, nggak terlalu suka prosedur, nggak terlalu suka aturan, masuk nih ke lingkungan yang harus semuanya ada SOP-nya gitu ya, ada prosedurnya yang jelas kan kadang-kadang nggak match gitu ya. Sedangkan yang mau dicari gitu dari tes minat bakat dan kemudian ketika memilih jurusannya nanti adalah lebih ke fitness-nya gitu ya, how fit someone ke field tersebut, ke universitasnya nanti atau sekolahnya nanti gitu. Karena pada akhirnya kan kalau kita merasa fit, kita merasa ini cocok dengan kemampuan kita, pasti performa kita juga akan lebih optimal gitu harapannya. Betul ya. Jadi karena ya memang sudah sesuai gitu ya. Jadi nggak bingung mesti ngapain kerjaannya ya. Betul, iya, iya. Oke, nah kalau misalnya tadi disebutin tuh ya aspek-aspek yang akan Ya. dinilai ya, kayaknya cukup banyak juga sebenarnya gitu Betul, ya. betul. Perlu ada persiapan khusus kah ketika seseorang mau melakukan tes minat bakat? Oke, sebenarnya khusus dalam artian, oh harus belajar gitu ya, maksudnya ada Kayak materi yang harus ujian gitu ya? dipelajari gitu ya, kayak ujian, sebenarnya tidak gitu ya. Karena tes minat bakat ini kan seperti andai kata tuh seperti potret gitu. Kita lagi dipotret nih saat ini di kelas 9, kelas 10, inilah kemampuan kamu atau inilah minat kamu seperti itu. Sebenarnya ya juga bukan harus yang dilatih atau sebagaimana ya, karena kan potret jadi apa adanya gitu ya, apa adanya yang sudah mungkin pembelajarannya bukan arti harus latihan ya, tapi ya selama ini kamu di kelas 8, kelas 7, sebelumnya di SD, di TK pasti kan sebenarnya sudah belajar juga gitu kan ya. Jadi tes minat bakat itu seperti meng-capture
all of this already learn gitu ya, material yang Yes. sudah diajarkan sebelumnya, sudah diserap oleh anaknya juga, dan mulai kayak dipetakan lah gitu. Dipetakan. Dia tadi minatnya di mana, kemampuannya sudah seperti apa, dan seterusnya. Oke, jadi groomers nggak perlu takut-takut nih ya. Ini nggak kayak ujian yang ada skor nilainya Betul, iya, iya, pintar, iya. jenis apa segala macam. Tapi ini membantu kita untuk supaya tadi nggak salah jurusan, Yes. sesuai semua dengan minat dan bakat kita gitu ya. Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya kita mau nanya nih jenis tes minat bakat tadi kan memang disebutkan bahwa tes minat bakat itu untuk anak usia SMP sampai SMA. Ya. Kalau ada yang anaknya SD, saya juga pengen tahu nih kayaknya nih supaya saya bisa mengarahkan anak saya ke arah yang lebih tepat. Itu apakah boleh tes minat bakat? Oke. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, seperti tadi bilang ya, karena kan tes minat bakat lebih cocok untuk mereka yang sudah akhir SMP atau SMA ya. Nah, sebenarnya kalau dari teorinya, fokus ketika di SD itu bukan memetakan minat gitu, tapi mengeksplorasi minat tersebut. Mungkin kadang-kadang orang tua butuh ya, tapi mulai dari mana gitu kan ya, kan kayaknya minat tuh banyak sekali gitu ya. Makanya saya butuh tes ini untuk setidaknya membantulah seperti itu. Nah, tapi sebenarnya karena di usia SD yang lebih kecil ini minatnya itu belum istilahnya banyak juga gitu kan ya, dan belum ada pengalaman sebanyak mereka yang sudah lebih dewasa gitu ya. Betul. Sebenarnya esensinya yang mereka butuhkan malah eksplorasinya. Eksplorasi ya, Betul. masih usia SD itu masih banyak yang perlu Iya, dicoba. perlu dicoba. Dan apakah ada panduannya? Ya mungkin panduannya dari anaknya sendiri gitu ya. Kita lihat, oke selama ini minatnya emang kemana sih gitu. Oke, dari keluarga yang suka musik, coba dulu lah mungkin boleh gitu ya. Coba di bagian musik. Kalau misalnya belum minat di situ, oke nggak apa-apa, kita coba lagi minat yang lain. Seni yang lain misalnya. Atau jangan-jangan minatnya di olahraga, atau lebih ke akademik, seperti ada yang suka menulis gitu ya, atau menggambar gitu kan. Sangat berbeda-beda. Jadi sebenarnya lebih ideal ketika mereka yang masih SD itu dicobakan kegiatan yang berbeda-beda gitu. Jadi lebih ke ya sudah memang agak banyak membutuhkan waktu ya mungkin ya dan effort juga, tapi sebenarnya itu membuat anak-anak punya pengalaman yang lebih kaya gitu ya, pengalaman yang lebih diverse gitu. Dia tahu oh yang ini aku suka, yang lain aku enggak. Gitu. Dia bisa akhirnya pelan-pelan kan jadi tahu ya mana yang ketika mengejarankan dia senang hati gitu ya, yang senang banget ngerjainnya dibandingkan yang lain. Oh kayaknya aku bukan yang ini mah, ya sudah yang lain aja gitu. Mungkin ini nggak usah dilanjutkan seperti itu. Ketika dia sudah punya banyak pengalaman ini dan nanti sudah sampailah dia ke usia 14 atau 15, berarti kan dia akan punya pengalaman yang sudah lumayan banyak. Jadi dia sudah mulai tahu gitu. Oke, selama ini ada misalnya seni yang aku coba dan aku tekuni, aku suka, tetap suka konsisten gitu sampai SMP. Berarti itu bisa jadi adalah memang minatnya dia dibandingkan sports gitu misalnya, olahraga yang udah dicoba sport A, B, tenis mungkin atau apa gitu macam-macam, ternyata nggak ada yang benar-benar konsisten dan tidak membuat dia jadi seneng juga. Ya sudah, mungkin kita emang ya memang bukan di situ gitu ya minatnya gitu. Jadi kembali lagi menurut saya lebih fokusnya ke eksplorasi sih kalau sekolah dasar begitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya berarti kita fokus nih ngomongin tes minat bakat itu sebenarnya memang usia SMP akhir menjelang SMA gitu ya. Nah, ada bedanya nggak tuh anak-anak SMP yang dites dengan anak-anak SMA gitu? Kalau dari materinya sebenarnya enggak. Dalam arti dianggap sebagai kelompok usia yang cukup mirip ya sebenarnya kan yang 14, 15, 16, 17 itu dianggap ya cukup mirip istilahnya kemampuannya, tugas perkembangannya gitu ya, cukup mirip. Nanti pun pasti akan dibandingkan dengan kelompok usianya gitu ketika di tesnya begitu. Jadi ketika mengerjakannya sih sebenarnya nggak terlalu ada bedanya begitu. Cuma ya mungkin kalau sudah kelas 11 akan butuh output jurusan gitu kan ya, yang lebih spesifik gitu. Kalau kelas 9 mungkin kan nggak usah dulu gitu ya, karena masih ada perjalanan. Lebih fokus ke ya udah general topik aja gitu. Oke, berarti seneng yang artistik, seneng yang seni. Oke, ya udah, berarti kita coba fokusin dulu ke yang seni. Baru nanti ketika sudah kelas 11 pelan-pelan kita oke seni yang mana gitu. Oke, baik. Jadi memang kalau misalnya kita tes minat bakat itu untuk bantu kita tahu lebih banyak gitu ya mengenai si anak ini sebenarnya memang arahnya kemana gitu. Nah, kalau tadi memang diceritakan bahwa
sebenarnya usia-usia masih yang dini-dini, yang anak SD ataupun mungkin SMP juga masih bisa mengeksplor gitu Ya, ya, betul. eksploratif gitu ya. Nah, tapi mungkin ada juga mereka yang tidak punya kesempatan untuk mengeksplor gitu ya. Mhm Jadi mhm. kadang-kadang ya udah mereka kesibukannya hanya di sekolah gitu ya, atau mungkin les-les mata pelajaran. Nah, apakah memungkinkan dengan tes minat bakat itu Mhm. bisa membantu mereka juga tuh untuk menemukan, oh ternyata mereka punya potensi atau punya minat Mhm mhm. bidang Iya, tertentu mhm yang mhm. sebenarnya sama ini mereka tuh nggak tahu, oh masa ya saya ke sana gitu. Iya iya. Nah, itu tetap bisa sih Bisa sebenarnya, ya. karena saya percaya ya nggak ada kata terlambat ya sebenarnya kalau Mhm. kita, ingin ingin coba gitu ya, dan manusia kan, se selalu, evolving ya, berubah gitu ya, kalau Iya. emang mau dan belajar pasti juga bisa. Sebenarnya tidak ada istilahnya berapa persen akurat gitu Iya. ya, kalau tes-tes medis pun juga kadang-kadang kan ada ya, potret sekarang ada filternya atau gimana itu kan istilahnya kan anak kayak, nggak jujur ya, apakah sebenarnya bisa tapi kurang latihan Iya. misalnya kan bisa saja, Oke. atau memang ya agak jauh gitu ya